Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberkati bangsa kami yang hari ini merayakan hari kemerdekaannya, hari jadinya yang ke-77. Dan juga kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi gereja kami yang juga merayakan hari jadinya yang ke-32 tahun. Dan kami bersyukur ya Tuhan, saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Kau selalu ada di tengah kami, bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, Tibedas Gading Nias, setiap saudara di rumah masing-masing. Selamat hari jadi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun untuk kita semua. Dan kita juga mengucapkan dengan penuh ucapan syukur, selamat ulang tahun untuk Gereja Tiberias yang ke-32 tahun. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kita dan bagi gereja kita. Dan kita percaya gereja kita ini ada untuk memberkati bangsa kita. Gereja ini ada untuk memberkati negara kita. Katakan kiri kanan saudara, katakan merdeka. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-40. Firman Tuhan hari yang berbahagia ini saya ambil dari Yesaya 40. Kita mau baca ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Boleh ditampilkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, katakan bersama saya, Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya bahwa gereja Tiberias ada dan Tuhan pimpin gembala sidang kita yang sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Pendeta Paryaji, untuk mendirikan gereja ini bersama dengan rekannya, co-founder dari gereja Tiberias ini, yaitu istrinya Pendeta Daniati Paryaji, untuk memimpin satu gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan, disertai dengan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Gereja ini ada untuk memberkati bangsa kita. Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Karena pemimpin-pemimpin kita, mereka layak dapatkan hormat kita, mereka layak dapatkan doa kita, karena mereka, Alkitab katakan, berjaga-jaga atas jiwa kita, dan Alkitab katakan mereka menyandang pedang bukan tanpa alasan, yaitu demi tegaknya hukum, demi keamanan kita. Sehingga Paulus mengatakan bahwa aku mau pertama-tama supaya kamu berdoa untuk raja-raja, untuk pemimpin-pemimpin. Dan itu harus menjadi doa utama kita. Dan hari ini, saudara, kita merayakan hari jadi, hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun, dan sekaligus kita juga merayakan hari jadi gereja kita. Dan hal itu mengingatkan kita bahwa gereja Tiberias ini ada untuk memberkati bangsa Indonesia. Gereja Tiberias ini ada supaya kalau jumlah orang benar di Indonesia bertambah, Indonesia diberkati Tuhan. Dan Tiberias ini selama 32 tahun ada di bumi Indonesia, di bumi Pancasila ini, menjadi berkat. Ayat yang kita baru baca tadi mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama
Raja Wali. Saya ingat mendiang Gembala Sidang Pendeta Pariaji mengatakan bahwa jemaat Tiberias adalah jemaat generasi Raja Wali. Generasi Raja Wali yang terbang tinggi di tengah badai. Raja Wali semakin badai itu menerpa, Raja Wali akan terbang lebih tinggi lagi. Dan saudaraku, saya bangga sebagai orang Indonesia. Saya bangga bahwa lambang negara kita, simbol negara kita adalah Garuda. Dan Garuda itu adalah Raja Wali. Boleh ditampilkan di PowerPoint ya, bahwa Garuda itu adalah varian dari Raja Wali menurut buku ini, Mythology and the Tolerance of the Javanese, ya, karangan Benedict R. Anderson. Garuda is a generic name for a mythological eagle. Eagle adalah Raja Wali. Bangsa-bangsa yang besar seperti Amerika Serikat, ya, lambangnya adalah Raja Wali. Jerman kalau saya tidak salah juga, ya, lambangnya adalah Raja Wali. Misalnya Kekaisaran Romawi zaman dulu juga memiliki simbol Raja Wali. Raja Wali nggak ada matinya. Raja Wali terbang tinggi di tengah badai. Saudara yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya engkau tidak ada matinya. Yang percaya katakan amin. Dan saya pelajari bahwa ada banyak hal yang unik dari simbol negara kita ini, saudara. Kita bersyukur Tuhan sayang Indonesia. Kita bersyukur ketika Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu. Bapak-bapak pendiri bangsa kita, mereka memilih Pancasila. Yang setuju katakan amin. Kita bersyukur untuk pilihan dan kesepakatan yang sangat bijak tersebut. Karena mereka bisa saja memilih dasar negara yang lain, bentuk negara yang lain. Tapi Bapak pendiri bangsa kita sangat berwawasan luas dan sangat bijak. Mereka tidak memilih kerajaan misalnya, mereka memilih republik yang diperintah dengan sistem presidensial. Pendiri bangsa kita saat itu kalau mereka mau pikir pendek, mau enak sendiri dan mau egois misalnya, mereka bisa saja pilih kerajaan dan angkat dirinya menjadi raja. Tapi mereka berwawasan luas. Mereka tahu masa depan Indonesia jauh lebih baik dan akan lebih makmur kalau berbentuk republik. Karena tren di zaman itu diperhatikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Ya, bahwa tren zaman itu adalah demokrasi. Dan banyak revolusi yang berdarah dalam negara-negara yang memaksakan, ya, bentuknya kerajaan, monarki, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat kebijakan dari bapak pendiri bangsa kita. Mereka memilih republik. Mereka memilih dasar negara yang bukan berdasarkan dominasi suku tertentu, agama tertentu, atau ras tertentu, tapi berdasarkan Pancasila. Yang setuju katakan amin. Dan itu sangat mulia, saudara. Itu sangat mulia dan kita sangat diberkati, bangsa kita sangat diberkati karena pilihan bapak-bapak pendiri bangsa kita tersebut. Karena kesepakatan tersebut kita sangat diberkati Tuhan. Sekalipun Pancasila ini berusaha diupayakan, ya, ada beberapa upaya separatis, ada upaya kudeta, dan sekarang ini juga ada kekhawatiran, ya, bahwa ada pihak-pihak yang mau menggantikan dengan ideologi yang lain. Tapi saudara dan saya ada di Indonesia sebagai tiang doa bagi bangsa kita. Kita berdoa Pancasila tetap diberkati Tuhan, tetap jaya dan tetap sakti dari segala ancaman ideologi apapun. Pancasila
dengan simbolnya Garuda. Dan tadi saya sudah tampilkan ya bahwa Garuda adalah varian dari Raja Wali. Itu adalah mythical eagle. Varian mitos dari Raja Wali. Mari kita buka firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 74. Mazmur 74 ayat 13 dan 14. Mazmur 74 ayat 13 dan 14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. 14. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala apa? Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Kita lihat motif dalam Alkitab yang sangat sentral, saudaraku, yaitu kita lihat di sini motif Tuhan atau Yahweh melawan Lewiatan. Lewiatan itu naga, ya, monster, katakanlah monster naga, monster laut yang digambarkan kepalanya banyak. Dan motif ini, saudara akan lihat, bukan hanya ada di Alkitab, ya, tapi di berbagai mitologi kuno. Motif Tuhan melawan Yahweh di mitologi yang lain, misalnya kesatria atau pahlawan atau dewa tertentu yang menghancurkan, menaklukkan atau mengalahkan naga. Alkitab sejak awal sudah mengindikasikan kedatangan Mesias, juru selamat yang menghancurkan ular, yang meremukkan kepala ular. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, Kejadian 3 ayat yang ke-15, ketika ular mencobai Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan nubuat ini kepada ular. Kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, boleh ditampilkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini Tuhan lagi berbicara kepada ular, saudara. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan sudah menubuatkan akan ada Mesias, akan ada juru selamat, keturunan atau benih dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular, yang akan mengalahkan ular. Jadi saudara lihat di dalam Alkitab, motif Tuhan mengalahkan ular, motif Tuhan mengalahkan naga itu tersebar di seluruh perjanjian lama. Dan itu digenapi di perjanjian baru. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat tersebut yang akhirnya berhasil mengalahkan naga, mengalahkan ular, mengalahkan iblis. Dan ia melakukannya dengan mati di atas kayu salib, dengan memberikan nyawanya, dengan berkorban. Ia mati dan ia bangkit kembali dan menghancurkan kuasa iblis, meremukkan kepala ular. Dan motif ini adalah motif yang penting di dalam Alkitab. Dan nanti saya mau menghubungkannya, nanti belakangan saya akan hubungkan motif ini dengan Garuda. Dan saya mau kasih tahu saudara satu hal mengenai Garuda yang saya yakin banyak yang tidak mengetahuinya, karena saya juga baru mengetahuinya belakangan ini. Kita lihat sekarang Yesaya 27, Yesaya pasal 27, kita lihat ayatnya yang pertama. Yesaya 27 ayat 1 boleh ditampilkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Jadi saya sampaikan kepada saudara beberapa ayat yang saya kutip barusan ya mengenai motif pertempuran atau konflik antara Tuhan, antara Yahweh dengan ular. Dan dari sejak awal
manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berikan jalan keluar, solusi secara tidak langsung. Tuhan mengeluarkan ancaman kepada ular bahwa satu hari nanti akan ada benih perempuan, benih wanita, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kalau secara biologi, saudaraku, mengatakan benih perempuan atau keturunan perempuan itu sepertinya tidak tepat. Karena yang punya benih adalah laki-laki, bukan perempuan. Betul atau tidak, saudara? Betul nggak? Yang punya benih bukan perempuan. Yang punya benih siapa? Laki-laki. Tapi kenapa Tuhan bilangnya benih perempuan? Padahal kita tahu perempuan tidak punya benih. Kalau saudara cek dalam bahasa Inggrisnya, kata keturunan perempuan itu adalah seed of the woman. Benih perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu menubuatkan mengenai kelahiran juru selamat Mesias dari seorang perawan yang tidak melibatkan benih laki-laki. Karena Yesus adalah 100% Allah dan Yesus 100% manusia. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau hubungkan ini dengan simbol dari bangsa kita, negara kita yang kita cintai, dan saya bangga sebagai orang Indonesia. Kalau saudara bangga sebagai orang Indonesia, katakan amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa betapa bapak-bapak pendiri bangsa kita itu bijak. Dan walaupun Pancasila sudah membuktikan kesaktiannya beberapa dekade belakangan ini, tapi bukan berarti saudara dan saya harus santai dan lengah. Saya percaya kita harus terus berdoa bagi bangsa kita. Dan kita berdoa segala upaya untuk menggantikan dasar negara atau filosofi bangsa kita yang adalah Pancasila, kita berdoa dipatahkan, dihancurkan, dan digagalkan. Dan saya pelajari, saudara, yang mengenai Garuda ini, dan mitologi mengenai Garuda ini, dan saya melihat motif yang mirip dengan ayat-ayat yang tadi saja kita baru baca. Karena di dalam Alkitab misalnya berbicara mengenai kerubium, keempat makhluk, ya, ditata Allah. Makhluk pertama itu bermuka singa, makhluk kedua bermuka anak lembu, makhluk ketiga bermuka manusia, dan makhluk yang keempat bermuka Raja Wali. Jadi yang pertama adalah singa, dan singa ini adalah Injil Matius, karena singa raja binatang. Dan Injil Matius menampilkan Yesus sebagai raja untuk orang Yahudi. Injil Markus adalah Kristus sebagai hamba, sebagai anak lembu. Jadi lembu itu berbicara mengenai kehambaan. Injil Lukas berbicara Yesus mengenai sebagai manusia, sebagai anak manusia. Dan yang keempat adalah Injil Yohanes yang berbicara mengenai Yesus adalah anak Allah, berbicara mengenai keilahian Yesus yang dilambangkan dengan Raja Wali. Katakan bersama saya, Raja Wali. Jadi Raja Wali berbicara mengenai keilahian karena dia terbang, dia turun dari atas, ya, dia lambang keilahian adalah ya burung, ya dia terbang, dia tidak ada di bawah, ya, dia dari atas ke bawah. Jadi Yesus sebagai anak Allah itu ada di Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, sang firman yang tidak punya asal usul. Itu kenapa dalam Injil Yohanes tidak ada silsilah Yesus, tidak ditampilkan di situ, karena Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang tidak punya asal usul, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Raja Wali berbicara mengenai keilahian. Dan menarik mengenai simbol negara kita, Garuda, saudara. Karena Garuda sebetulnya digambarkan sebagai setengah burung, setengah manusia. Jadi itu bagi saya menarik.
Jadi keilahian dan kemanusiaan dalam satu paket. Jadi sekali lagi ya, menurut saya motif itu sangat menarik. Dan Garuda ini kadang digambarkan, disebut namanya Garudea ya, dan kita ambil namanya sebagai simbol negara kita, yaitu Garuda. Dan satu kisah mengenai Garuda, saudara, ya, yaitu Garuda digambarkan mau mengambil air hidup untuk membebaskan keluarganya dari perbudakan. Dan ketika dia mau mengambil air hidup, dia berjumpa dengan naga. Dan naga itu naga yang banyak, kepala banyak. Tadi kita baca di Yesaya 27, ya, kita tadi baca bahwa bukan Yesaya 27, tapi kita baca tadi di Mazmur 74. Coba kita lihat lagi firman Tuhan, Mazmur 74, ayatnya yang ke-13, boleh ditampilkan lagi. Mazmur 74 ayat 14 saja. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Katakan bersama saya, Lewiatan. Lewiatan itu naga, ya, itu naga, monster laut, monster besar. Ya, Garuda digambarkan, saudara. Dia bertempur juga dengan naga-naga, bukan hanya naga satu naga, tapi naga-naga. Dia bertempur dengan naga-naga ketika ia mau mengambil air hidup. Coba boleh ditampilkan di PowerPoint. Kita lihat motif dari konflik ini. Ya, misalnya itu saudara lihat naga kepala banyak yang dilawan, yang harus ditaklukkan, yang akhirnya dibantai oleh Garuda tersebut. Dan kita lihat saudaraku, ya, motif ini dalam mitologi itu sangat banyak. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai peradaban. Coba lihat slide berikutnya. Ini seorang sejarawan dan ahli literatur yang terkenal, Joseph Campbell, yang sangat terkenal. Ya, dia mengatakan bahwa image atau motif mengenai konflik antara naga dan ular, antara Raja Wali dan ular itu berlimpah di berbagai cerita, legenda, di berbagai mitologi, dan di berbagai peradaban. Dan saya perhatikan, saudara, peradaban-peradaban yang besar, peradaban-peradaban yang langgeng. Langgeng itu awet, ribuan tahun. Ada motif ini, motif naga, ular yang dikalahkan. Kita berdoa, Indonesia awet dan langgeng, diberkati Tuhan. Dan ini sesuatu yang saya yakin banyak dari saudara tidak mengetahuinya, dan saya pun baru mengetahui hal ini belakangan ini. Ya, jadi menurut saya menarik, gambaran Garuda sebagai setengah burung, tapi dia juga setengah manusia, bagi saya itu menarik, saudara. Dan dia mengalahkan ular, naga tersebut. Kalau kita lihat tadi ilustrasi yang saudara lihat, gambarnya itu mengalahkan ular tersebut di laut. Bagi saya itu sangat menarik. Dan motif naga kepala banyak ini juga muncul, ya, di kitab Wahyu. Kita tahu, ya, naga tersebut berkepala 7, ya, dan mau mengalahkan anak manusia yang baru dilahirkan, yang digambarkan di kitab Wahyu, kalau saya tidak salah pasal 12. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya Tuhan sayang Indonesia. Itu kenapa Indonesia tetap dijaga Tuhan, dan Pancasila dijaga Tuhan dari segala ancaman naga-naga, dari segala ancaman ideologi naga-naga tertentu. Dan Tiberias ada di bangsa kita untuk menjadi tiang doa bagi bangsa kita. Karena saya percaya Indonesia butuh doa saudara dan saya. Indonesia butuh doa
kita. Kita berdoa, Indonesia tetap Pancasila. Saya mau bicara sedikit mengenai naga ini, saudara, dan naga kepala banyak. Ya. Karena seperti yang Joseph Campbell katakan tadi, bahwa motif mengenai elang atau Raja Wali melawan ular, itu terdapat di berbagai cerita, di berbagai legenda, di berbagai mitologi, dan Alkitab juga penuh dengan motif tersebut, bahwa ular dikalahkan, naga dikalahkan, Lewiatan dikalahkan. Dan ular tersebut berkepala banyak. Ya. Bagi saya itu satu petunjuk yang menarik, saudara. Karena ideologi-ideologi apapun yang berbahaya bagi persatuan bangsa kita, itu selalu bermental kolektif. Katakan bersama saya kolektif. Bermental kelompok. Ya. Dan saya percaya naga kepala banyak itu berbicara mengenai mental kelompok. Dan motif ini saudara akan lihat, jagoan melawan naga kepala banyak. Ya. Makanya ada ungkapan, jagoan beraninya sendiri. Betul? Kalau penjahat keroyokan, betul saudara? Ya. Penjahat keroyokan beraninya. Ya. Jagoan itu yang diurapi. Itu adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Yang ada di dalam setiap saudara dan saya. Jadi saya percaya ini adalah gambaran mengenai konflik antara gambar dan rupa Allah lawan mental kelompok. Dan mental kelompok itu selalu berdasarkan suku, agama, dan ras. Mereka selalu bermain sara. Mereka bermain suku, agama, dan ras. Dan saya percaya Raja Wali tersebut adalah gambaran mengenai anak manusia, individu yang dimuliakan, yang diurapi. Yang setuju katakan amin. Individu yang diurapi. Karena urapan bukan buat kelompok, saudara. Urapan buat individu masing-masing. Dan urapan bukan untuk kelompok tertentu, kolektif, bukan. Bukan untuk suku, agama, ras. Urapan adalah saudara sebagai individu masing-masing yang memiliki hubungan pribadi masing-masing dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena keselamatan adalah per individu. Ya, dosa juga adalah per individu. Ya, keselamatan bukan berjemaah. Keselamatan itu per individu. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa, Pancasila tetap jaya. Mari kita berdoa, ideologi apapun yang mengagungkan manusia dari segi sukunya, agamanya, dan rasnya. Ideologi apapun digagalkan dalam nama Yesus. Dan kita berdoa, Pancasila tetap jaya. Karena Pancasila tidak mengagungkan suku tertentu, agama tertentu, dan ras tertentu. Tapi manusia semua sama di mata Tuhan. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah ini adalah lawannya, saudaraku, adalah mental kelompok, mental kolektif. Dan mental kolektif itu seperti yang saya katakan, ya, itu berdasarkan suku tertentu, agama tertentu, dan ras tertentu. Dan kalau ideologi yang berdasarkan mental kolektif itu diterapkan, kita tahu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Negara apapun, bangsa tersebut yang menerapkan ideologi yang seperti itu pasti akan hancur, dan sejarah membuktikannya. Betul atau tidak, saudara? Akan hancur, tidak akan maju, dan akan terbelakang. Tetapi negara manapun, bangsa manapun, masyarakat manapun yang meninggikan konsep anak manusia, meninggikan konsep gambar dan rupa Allah, yang melihat manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yang tidak dinilai dari sukunya, agamanya, dan rasnya, negara tersebut pasti diberkati Tuhan. Maka kita terus berdoa, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kita doa Pancasila tetap sakti.
Dan saya percaya ini melibatkan juga dan membutuhkan doa saudara dan saya. Kita doa Pancasila tetap jaya, Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemuzik, kita akan siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan kita mau katakan, bumi penuh kemuliaannya. Kita mau katakan Indonesia penuh kemuliaannya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Angkat tanganmu lebih sungguh, katakan Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaan. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya, kita sepakat, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk dasar negara kita. Dan setiap saudara yang percaya, angkat tanganmu bersama dengan saya. Dan kalau kita sepakat dan percaya, sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Aku berdoa untuk bangsa dan negaraku. Aku berdoa untuk dasar negaraku, Pancasila, diberkati Tuhan, tetap jaya dalam nama Yesus. Setiap upaya yang berusaha untuk menggantikan filosofi dasar negara kami, Pancasila, kami patahkan, kami hancurkan, kami sepakat dalam nama Yesus. Setiap usaha tersebut digagalkan dalam nama Yesus. Setiap usaha yang terstruktur, yang sistematis, di instansi manapun, di lini manapun, untuk mengganti dasar negara kami, Pancasila, kami sepakat dalam nama Yesus. Setiap upaya tersebut dipatahkan, dihancurkan. Setiap naga ideologi apapun dipatahkan, dihancurkan. Bangsa kami dalam berkat Tuhan, dalam penjagaan Tuhan yang sempurna, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan,
Pancasila penuh kemuliaannya, Pancasila penuh kemuliaannya, Pancasila penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Dan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Tuhan. mari berikan kemuliaan tepukan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Pujian kami, sembah kami, bumi kami, Indonesia kami, gereja kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada siang hari ini kami terima. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang ditabur berakar bertumbuh berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati dimanapun berada melangkah membawakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun melangkah bersama dengan keluarga, bersama dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar lebih dalam sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah melalui sakramen perjamuan kudus, kami berikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Kami yakin dan percaya kami memberi kepadamu, kami tidak akan pernah kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Biar setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Umat Tuhan yang telah diberkati siap memberkati, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali gereja Tuhan. Di siang hari ini kita mau sambut bagian yang terbaik dalam hidup kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hati kita di hari merdeka ini, di hari bahagia ulang tahun gereja Tiberias Indonesia. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu. Sama-sama jemaat Tuhan, kembali kita mau bangkit berdiri gereja Tuhan. Di tempat ini yang di rumah, sama-sama kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan pada siang hari. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di hari kemerdekaan bangsa kami ini dan di hari ulang tahun gereja kami beroleh kesempatan untuk menghampiri meja perjamuan yang kudus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami datang ya Tuhan, menghampiri meja-Mu dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Tuhan Yesus berlaku atas kami, atas keluarga kami, atas bangsa kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah di atas kayu salib, yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga
Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan setiap organ tubuhku, sistem dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, imunitas, antibodi sempurna, kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman yakin percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tiberias, kembali kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
syukur doa kita di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus yang sembuhkan kami, darahmu Yesus sembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. 2-3 orang percaya sepakat, apa yang dekat di bumi dekat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya sepakat, kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh yang sakit. Saudara percaya hari ini engkau diurapi Tuhan. Kristus di dalammu. Kristus artinya yang diurapi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya di hari yang indah ini Engkau Tuhan yang dengar doa kami dan jawab doa kami. Kami percaya doa kami besar kuasanya. Kami berdoa, berkati gerejamu, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pareji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gereja kami, memberkati bangsa kami dan memenangkan bangsa kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh Tiberias, terutama di tempat ini, Bro Sony dan rekan worship leader Bro Rudolf, juga berkati Bro Renaldi, rekan-rekan imam pemusik, berkati tim singer, juga adik-adik choir diberkati Tuhan, juga berkati media, JP Edison dan Boas dan rekan-rekan diberkati, berkati setiap pekerja tempat ini. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan jajaran menteri, dan setiap instansi pemerintahan. Kami doa ya Tuhan, biarlah Bapak Presiden dan setiap jajaran pemerintahan, setiap keputusan yang mereka buat, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan mereka akan buat setiap keputusan yang bijak, yang memberkati bangsa kami. Dan sekali lagi kami berdoa, percaya Pancasila sebagai dasar negara, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan tidak ada tangan manapun, siasat manapun, upaya manapun yang berupaya untuk menggantikannya akan berhasil. Karena kami percaya kehendak-Mu ya Tuhan yang menjadi perlindungan bagi bangsa kami. Kami datang dengan berkat-Mu, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu
dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.